nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kita tahu bahwa semua yang menjadi wajib pajak itu pasti punya NPWP, makanya namanya wajib pajak. Nah, kita juga mungkin sebagian besar di sini sudah punya NPWP, tapi bisa jadi kita sendiri nggak tahu fungsinya NPWP ini buat apa. Bisa jadi, udahlah saya mau buat aja misalkan, buat menu-menuhin dompet misalkan, atau kemarin sih saya buat NPWP karena mau kredit ke bank gitu, atau mau kayak ke leasing dan sebagainya, atau yang lazim ketika mau melamar kerja itu kan biasanya diminta NPWP. Nah, kira-kira fungsinya NPWP apakah hanya sebatas itu atau enggak? Nah, kita akan membedah itu. Oke, kita akan membahas tentang nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kita simak. Sebenarnya NPWP itu apa sih? NPWP adalah nomor yang diberikan ke wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi yang digunakan sebagai tanda pengenal. Nah, artinya di sini adalah NPWP itu berdiri sendiri gitu. Maksudnya bukan hanya sekedar tempelan, bukan sekedar syarat tambahan gitu. Kayak kita ngelamar kerja, kemudian syarat tambahannya harus punya NPWP gitu. Enggak. NPWP adalah tanda pengenal sendiri bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Artinya NPWP ini melekat kalau kita melaksanakan hak dan kewajiban pajak kita gitu. Jadi ya sebagai NPWP ya melekat ke wajib pajak gitu, bukan sekedar tempelan gitu, bukan sekedar syarat tambahan ketika kita ke bank atau ke leasing tadi gitu. Jadi kita harus tahu dulu bahwa NPWP adalah tanda pengenal bagi wajib pajak gitu. Nah, berikutnya adalah sekarang siapa yang wajib? Yang wajib kalau di aturan itu menjadi wajib pajak ketika syarat subjektifnya dan objektifnya terpenuhi. Jadi ada dua hal. Menjadi wajib pajak adalah ketika subjektifnya dan objektifnya terpenuhi. Kira-kira apa itu subjektifnya dan objektifnya apa? Nah, kita akan bedah di situ. Kemudian wajib mendaftarkan diri ke KPP atau ke kantor pajak ya, ke kantor pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan. Gitu. Jadi kita bisa mendaftarkan diri ke tempat tinggal kita atau ke tempat kedudukan itu biasanya kalau perusahaan ya, perusahaan ke tempat kedudukan namanya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang siapa yang menjadi subjeknya? Tadi kan secara subjektif dan objektif. Nah, subjektifnya siapa? Di sini ada 4 yang menjadi subjek, yaitu orang pribadi, kemudian ada warisan yang belum terbagi, kemudian warisan ini menggantikan yang berhak ya. Maksudnya gini, ketika yang meninggal misalkan, yang meninggal ternyata ada penghasilan dan itu memang kena pajak, maka warisan yang belum terbagi tadi itu menggantikan yang seharusnya kena tadi. Mungkin nanti yang diurus adalah ahli warisnya misalkan, yang mendaftarkan diri gitu. Kemudian yang ketiga adalah badan atau perusahaan. Bisa CV, PT, koperasi, BUMDes dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bentuk usaha tetap atau BUT. BUT ini semacam perusahaan atau orang pribadi juga bisa yang dia dari luar negeri. Kemudian dia punya penghasilan di sini, dia punya kegiatan usaha di sini dan dia memiliki kantor perwakilan di sini. Contohnya misalkan ya Google gitu. Google kan dia perusahaan luar negeri ya. Kemudian dia punya usaha di sini kan pasti. Nah, tapi dia juga punya kantor cabang di sini atau kantor perwakilan di sini. Maka Google itu dianggap sebagai BUT, bentuk usaha tetap. Tuh, contoh lain misalkan nanti Netflix misalkan. Netflix itu kan nanti bisa dikenakan pajak karena sampai sekarang belum bisa kita kenakan pajak karena dianggap Netflix ini belum ada perwakilan di Indonesia. Nah, nanti ketika mereka sudah punya tempat cabang di sini atau kantor perwakilan di sini, maka kita bisa pajaki. Kan katanya nanti per 1 Juli kan layanan Netflix itu akan kena PPN kan gitu. Yaitu adil sih, maksudnya ya dia kan punya penghasilan di sini kan, masa nggak dipajaki gitu. Hanya karena dia tidak bertempat tinggal di sini kan. Karena itu nggak fair gitu bagi yang punya perusahaan di sini dari dulu gitu. Padahal dari sisi layanan, dari sisi kegiatan usaha Netflix itu udah juara kan. Maksudnya
omsetnya udah gede banget dari layanan streaming dan sebagainya gitu. Oke, ini subjek pajaknya. Terus kategorinya sekarang. Kategori subjek pajak itu ada 2. Subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, bedanya apa? Kalau dalam negeri ini orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Artinya, mungkin kita semua yang WNI ya, yang sudah dari lahir misalkan sudah bertempat tinggal di Indonesia, ya berarti kita sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. Tapi kemudian kalau misalkan orang luar negeri gitu, yang tinggalnya lebih dari 183 hari, ya berarti kurang lebih sekitar 6 bulan, dalam jangka waktu selama 12 bulan, maka dia termasuk subjek pajak dalam negeri. Gitu. Atau dia mempunyai niat tinggal. Gitu. Jadi, misalkan ada pemain bola gitu kan, biasanya kan dikontrak semusim ya di sini gitu, di Liga Indonesia. Nah, artinya kan dia, karena dia punya penghasilan di sini, dan dia tinggal lebih dari 183 hari, ya udah berarti dia nanti menjadi wajib pajak, dia harus punya NPWP. Gitu. Tapi kalau misalkan kayak ada ya kayak konser misalkan, ada artis Korea yang konser di sini gitu. Paling 2-3 hari gitu, atau maksimal seminggu tinggal di Indonesia. Ya berarti kan dia punya penghasilan di sini kan, tapi dia kurang dari 183 hari. Nah, itu berarti nanti termasuk subjek pajak luar negeri. Kemudian untuk badan yang didirikan di Indonesia. Ini jelas semua badan termasuk subjek pajak dalam negeri. Yang tempat kedudukannya di sini, tempat awalnya di sini. Gitu. Berikutnya kalau luar negeri. Luar negeri berarti kebalikannya. Orang yang tidak tinggal di Indonesia atau orang pribadi tidak lebih dari 183 hari. Kemudian badan yang tidak didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Gitu. Tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap gitu. Jadi ya kayak Netflix tadi, sementara ini berarti dia subjek pajak luar negeri. Karena dia memiliki penghasilan di sini, tapi belum memiliki tempat kedudukan di sini. Gitu. Itu termasuk subjek pajak luar negeri. Artinya dia mungkin dikenakan pajak penghasilan PPh, tapi belum bisa dikenakan PPN-nya. Gitu. Mungkin bisa seperti itu. Tapi nanti kan kedepannya kan per 1 Juli nanti kan semua layanan jasa streaming itu kan nanti akan kena pajak kan gitu. Jadi lebih fair. Oke, kemudian apa itu subjek pajak? Nah, subjek pajak tadi kan ada apa? Ada badan, orang pribadi dan sebagainya. Nah, sekarang kita bicara orang pribadi dulu. Wajib pajak yang orang pribadi itu wajib mendaftarkan diri, punya NPWP adalah ketika wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Tadi video sebelumnya kita sudah pernah membahas penghasilan tidak kena pajak gitu. Ini berarti contohnya adalah karyawan. Gitu. Jadi seperti ini. Misalkan saya seorang karyawan. Kemudian saya baru bekerja. Kemudian gaji awal saya misalkan 6 juta gitu. 6 juta itu kan berarti sudah di atas PTKP sebulan. Anggap aja kalau PTKP sebulan itu kan berarti 54 juta dibagi 12. 4,5 juta. Artinya kalau gaji saya 6 juta berarti itu sudah di atas PTKP. Berarti saya nanti wajib memiliki NPWP. Wajib mendaftarkan diri punya NPWP maksimal adalah bulan berikutnya. Maksimal adalah bulan berikutnya. Gitu. Kalau bagi yang karyawan di atas PTKP. Tapi kemudian pertanyaannya, kalau di bawah PTKP gimana? Dia balik lagi di aturan ini, berarti kan dia tidak wajib gitu. Jadi walaupun dia sudah bekerja misalkan, tapi mungkin gajinya ya 3 juta misalkan atau 4 juta. Otomatis ya dia tidak perlu memiliki NPWP. Tidak wajib ya, tapi kalaupun mau buat NPWP silakan. Tapi dia tidak wajib memiliki NPWP. Kenapa? Karena dia masih di bawah PTKP.
secara objek itu belum ada gitu, masih di bawah PTKP tadi. Itu bagi yang karyawan. Nah, yang kedua adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, di sini artinya adalah dia yang memiliki penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu contohnya yang sifatnya profesi, ada dokter, notaris, artis, yang pekerja seni dan sebagainya, yang aktuaris dan sebagainya. Nah, artinya ketika mereka punya penghasilan dari itu, maka paling lambat untuk mendaftarkan NPWP sama juga paling lambat adalah akhir bulan berikutnya atau bulan berikutnya. Jadi ketika punya usaha, ya udah sebaiknya langsung buat NPWP pada saat itu juga. Diberi kesempatan adalah paling lambat bulan berikutnya. Sama seperti yang karyawan tadi. Kalau karyawan juga sama, akhir bulan berikutnya kalau nggak salah. Jadi paling nggak bulan berikutnya lah. Gitu. Dia harus sudah punya NPWP. Sementara kalau yang badan itu ya berarti sejak dia memungut atau memotong pajak gitu. Sejak saat dia mungkin beroperasi, berkegiatan usaha, ketika dia harus memotong atau memungut pajak ke karyawannya mungkin atau ke rekanan yang lain mungkin gitu. Misalkan dia jasa, misalkan dapat penghasilan nih, otomatis kan dia harus dipotong pajak kan gitu. Ya, berarti ya dia harus juga punya NPWP. Lebih gampang nantinya untuk pengurusan pemotongannya itu. Oke, ini yang subjek. Berikutnya adalah sekarang kita akan membahas objek. Kalau tadi kan sudah subjeknya, nah sekarang objeknya. Kan menjadi wajib pajak itu ketika subjek ketemu objek. Subjeknya ada nih. Objeknya apa? Objeknya adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap kemampuan ekonomis, tambahan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak, baik dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Artinya penghasilan ini tidak hanya sebatas uang. Bisa berupa barang, bisa berupa fasilitas, bisa apa ya? Kalau di undang-undang namanya natura atau fasilitas sih, lebih simpelnya gitu. Jadi tidak mesti berupa uang. Jadi artinya ketika subjeknya terpenuhi, objeknya terpenuhi, maka dia wajib memiliki NPWP. Saya kasih contoh seperti ini. Misal seorang yang lulus kuliah, yang baru lulus kuliah, secara subjektif dia memenuhi. Kan dia sudah tinggal di Indonesia kan, sudah dewasa juga gitu. Tapi dia belum memiliki penghasilan dari dia baru lulus kuliah misalkan. Ya bisa jadi dia belum punya penghasilan gitu. Nah kira-kira wajib nggak dia punya NPWP? Nggak. Kenapa? Karena secara objektif dia belum memiliki penghasilan. Jadi dia tidak wajib memiliki NPWP. Tidak wajib ya. Artinya ya boleh gitu. Tapi ya tidak perlu juga gitu. Buat apa punya NPWP kan? Karena dia belum punya penghasilan. Contoh sebaliknya misalkan anak kecil gitu, katakanlah kayak Rafathar gitu kan, selebgram, artis dan sebagainya, kan dia sudah punya penghasilan kan dari endorse-nya dia gitu. Tapi secara penghasilan dia sudah punya kan. Tapi dari sisi dari sisi subjektif dia belum memiliki syarat itu kan. Oke, dia tinggal di Indonesia, tapi kan dia masih belum usia dewasa. Nah, berarti subjeknya belum terpenuhi, objeknya sudah. Nah, terus pajaknya gimana? Ya melekat di orang tuanya berarti. Yang dikenakan pajak ya dari orang tuanya. Dari Raffi Ahmad dan Nagita gitu. Kecuali kalau nanti Rafathar udah dewasa, dia punya penghasilan sendiri, nah dia baru menjadi wajib pajak. Dia wajib memiliki NPWP. Jadi tadi antara subjektif dan objektifnya harus terpenuhi dulu. Kalau salah satu nggak terpenuhi, ya tidak wajib gitu. Tidak wajib memiliki NPWP gitu. Jadi ya sebenarnya kayak orang yang mau melamar kerja kemudian baru disuruh buat NPWP, ya sebenarnya buat apa juga gitu kan? Toh juga dia belum memiliki pekerjaan, dia belum memiliki penghasilan. Kalaupun dia memiliki penghasilan, bisa jadi penghasilannya masih di bawah PTKP tadi kan, yang karyawan gitu. Jadi sebenarnya
nggak wajib dari kami gitu loh. Maksudnya dari kantor pajak sendiri nggak mewajibkan itu gitu loh. Ya walaupun ya kadang-kadang ya itu di luar kuasa kami ya, maksudnya ya udahlah gitu. Toh juga nantinya juga dia pasti akan dikenakan pajak kan ketika gajinya bertambah atau dia punya penghasilan lain dan sebagainya gitu. Jadi itu yang terkait NPWP. Jadi NPWP itu berdiri sendiri gitu. Maksudnya bukan hanya sekedar tampilan gitu. Nah, ini syarat pendaftarannya. Syarat pendaftarannya untuk orang pribadi sendiri sebenarnya melampirkan fotokopi KTP saja sekarang gitu. Dan juga kalau misalkan nanti sudah online, ya udah karena data NIK juga sudah tersentralisasi atau sinkronisasi dengan Dukcapil. Otomatis ketika kita input NIK kita, nah akan terbaca nih kira-kira dia sudah punya NPWP atau belum gitu. Jadi tidak perlu melampirkan KTP lagi sebenarnya kalau sekarang gitu. Kemudian plus kegiatan usaha. Kalau misalkan tadi kita punya usaha gitu. Kalau karyawan paling ya ditambah dengan surat dari kantor misalkan yang menerangkan bahwa ini loh saya bekerja di sini gitu. Tapi itu kebijakan. Tapi secara umum syaratnya ya paling nggak KTP dan surat pernyataan kegiatan usaha kalau dia punya usaha. Sementara kalau wanita kawin pisah, putusan hakim itu ya sama gitu, maksudnya dia bisa mengajukan NPWP-nya sendiri gitu. Jadi ya awalnya misalkan kan gini soalnya, NPWP sekarang itu satu keluarga, satu NPWP. Jadi misal ada suami istri, dua-duanya bekerja, maka NPWP-nya itu cukup satu, suaminya saja. Tapi kalau misalkan istrinya menghendaki punya NPWP sendiri, maka juga diperbolehkan. Tapi ya dia harus melampirkan syarat tadi, melampirkan fotokopi NPWP, suaminya, kemudian akte perkawinan, surat perpisahan surat perjanjian pisah harta dan sebagainya. Itu dengan catatan tadi ya, wanita kawin dikenakan pajak terpisah. Jadi dua-duanya bekerja dan secara penghitungan pajak dia pengen dipisah gitu. Tapi kalau wanita kawin pisah keputusan hakim ya udah dia cukup ya kita anggap sebagai untuk dirinya sendiri gitu. Jadi nggak terikat ke suaminya atau ke mantan suaminya. Seperti itu. Jadi ya balik lagi ya, intisarinya adalah NPWP itu adalah tanda pengenal bagi wajib pajak. Dan NPWP itu menjadi wajib ketika subjektifnya dan objektifnya terpenuhi. Jadi kalau salah satu terpenuhi ya hukumnya menjadi boleh, bukan wajib. Tapi kalau dua-duanya terpenuhi ya menjadi wajib. Kalau dua-duanya nggak terpenuhi, ya udah buat apa gitu? Buat apa bikin NPWP? Karena nanti kan ada kewajiban setelahnya gitu. Setelah ini buat NPWP pasti nanti akan ada kewajiban setelahnya, ada lapor dan sebagainya. Baik, itu saja terkait pembahasan NPWP. Semoga bisa memberikan sedikit pemahaman bahwa NPWP itu ternyata bukan sekedar syarat tambahan untuk mengurus dokumen-dokumen perbankan atau pinjam atau leasing dan sebagainya. NPWP dia berdiri sendiri. Dan ada kewajiban setelah itu. Dan NPWP ini tidak ada masa berlakunya. Maksudnya dia berlakunya seumur hidup. Jadi kalau rusak, hilang dan sebagainya cukup ganti ulang saja atau cetak ulang saja di kantor pajak yang dimana Anda terdaftar, atau kalau sekedar cetak bisa dimanapun bisa. Itu saja dari saya, semoga membantu untuk lebih memahami tentang pajak, karena di channel ini kita akan bicara tentang pajak. Terima kasih atas waktunya, dan silakan tinggalkan komentar di kolom komentar, silakan subscribe, like, dan juga bunyikan notif apabila channel ini dirasa membantu.